Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu biha ta'amun yuttakhadhu lil ursi. Wal muradu utawi kang den karepaken biha kelawan walimah iku ta'amun panganan yutakhadhu kang den gawe apa ta'am lil ursi krana arahe mantenan. Wa qala lan dawuh sapa Asy-Syafi'i Imam Asy-Syafi'i tasdukuh beneri opo al-walimatu walimah ala kulli da'watin ing atase saben-saben undangan li hadisi sururin krono anyar tekane bebungah atau bunga li hadisi sururin krono anyar tekane bunga wa aqalluha utawi luweh kidike walimah lil muksirih kaduwe wong kang sugih iku syatun wedhus siji walil mukillih lan kaduwe wong kang melarat iku ma barang tayassara kang gampang apa ma tayassara kang gampang apa ma wa anwa'uha utawi pira-pira maceme walimah iku kasiratun kang akeh mazkuratun kang den sebut fil mutawwalati ing dalem pira-pira kitab kang den dawaaken keterangane ing dalem pira-pira kitab kang den dawaaken keterangane. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu biha ta'amun yuttakhadhu lil ursi. Sebelumnya kita sudah mengenal tentang istiqoqnya walimah yang mana kemarin disinggung oleh Al-Imam Al-Azhari bahwa walimah itu sendiri diambil dari masdar al-walam wa huwa al-ijtima', artinya walam itu yaitu kumpul. Kenapa kok diambil dari al-walam? Karena dalam acara tersebut tradisinya itu banyak manusia yang berkumpul, sedangkan walam sendiri itu maknanya ya kumpul. Pokok acara ngumpul-ngumpul itu ekocak al-walam atau ijtima'. Nah sekarang untuk lebih mendalami tentang walimah kita harus tahu dulu apakah walimah itu hanya sekedar ngumpul-ngumpul saja yang dimaksud dalam pembahasan malam ini atau walimah yang bagaimana. Ternyata di sini oleh Imam Ibnu Qasim dijelaskan bahwa al-muradu biha ta'amun, yang dimaksud dengan walimah khususnya walimatul urs yaitu makanan yuttakhadhu lil ursi, yang dibuat karena acara mantenan itu ki. Jadi intinya walimah itu makanan pokoknya. Walaupun tanpa ada sound system, pokok ada makanan di sana itu dibilang walimah.
Dan ini secara mutlak seluruh macam-macamnya walimah, ya pokoknya makanan pokoknya. Walimatul khitan berarti acara tasyakuran gara-gara punya anak yang sudah dikhitan. Ada apa di sana? Ya tentu makanan. Paham ya? Ini menurut muradnya Al-Imam Ibnu Qasim. Namun di sini ada tambahan, wa qala Asy-Syafi'i tasduqul walimatu ala kulli da'wah. Kata Imam Asy-Syafi'i, walimah itu mencakup atas setiap undangan, yang mana undangan itu dibuat karena ada faktor kegembiraan dari tuan rumah. Berarti dari kalimat-kalimat yang sebelumnya kita maknai tadi itu mengandung dua kesimpulan, bahwa walimah itu ya makanan dan undangan. Paham ya? Fahiyya haqiqatun fit ta'am wad da'wah. Jadi yang dimaksud walimah ada makanan di sana dan juga ada undangan. Sehingga nanti dengan adanya undangan, hadirlah banyak masyarakat yang diundang untuk makan-makan. Nah, kalau ada makanan saja, kemudian tanpa undangan, siapa yang mau makan? Kan gitu kan? Jadi secara logikanya ya memang ada makanan, ya harus ada undangan. Siapa yang akan dipanggil untuk makan-makan itu? Dan di sini yang dimaksud ta'amun adalah setiap sajian makanan ataupun minuman. Jadi ta'am itu mat'um itu lebih umum dibandingkan makul. Itu makul, sesuatu yang dimakan. Kalau ta'am itu ya sejenis apapun yang bisa dimakan dan bisa diminum. Berarti memuat al-makul wal masyrub. Setiap benda yang bisa dimakan atau bisa diminum. Oleh karena itu kok ada nanti acara pernikahan, membuat satu acara walimah yang isinya di dalam tidak ada nasi, tidak ada kambing, tidak ada sapi lauknya, yang ada hanya kopi, itu sudah cukup. Paham ya? Bude acara kabinan, edimah edana rumgil lauk misalkan. Apa makanannya? Nyambeli apa? Tanpa nyambeli apa? Ya korupun kopi melulu. Itu sudah cukup. Karena yang dimaksud ta'am, ya berarti wasyarobat, segala jenis minuman juga masuk di sana. Ya pokok bisa dikonsumsi lah kan. Mengarah pada dawuh Imam Asy-Syafi'i tadi, bahwa yang dimaksud walimah di situ segala apapun bentuk undangan yang di situ berdasarkan rasa bahagia dari tuan rumah. Lebih beda kasus nanti mayut takhadulil huzni, sesuatu atau makanan yang dibuat karena faktor susah, seperti musibah kematian. Musibah kematian itu biasanya malam harinya. Kalau tradisi masyarakat kita itu membuat banyak masakan makanan untuk orang-orang yang tahlilan, iya kan? Itu bukan walimah menurut pendapat cabangan daripada pendapatnya Imam Asy-Syafi'i ini. Jadi walimah itu khusus makan-makan karena kebahagiaan. Contohnya lagi seperti ada perempuan yang baru habis melahirkan, kemudian selamatan, itu kocak walimah. Kemudian bedenak anak lestari sunat, baru mendatangkan banyak orang, membuat acara makan-makan, itu juga walimah. Karena hasil daripada khitan itu adalah kebahagiaan. Setelah nikah itu nanti ada acara, itu juga karena faktor bahagia, dan masih banyak contoh yang lainnya.
Namun ada sebagian pendapat ulama yang menjelaskan bahwa perkataan Imam Syafi'i tadi yang mengatakan bahwa setiap makanan yang dibuat karena ada rasa bahagia itu disimpulkan berdasarkan golibnya tradisi masyarakat pada umumnya. Artinya begini, Imam Syafi'i itu kan geleng ngocak kan, sekocak walimah nikah kakanan atau undangan, setiap undangan yang pemicunya adalah faktor kebahagiaan. Gara-gara tuan rumah itu bahagia, akhirnya mendatangkan banyak orang. Lah itu debuna sebagian ulama sebetulnya yajri alal ghalib, mengikuti tradisi umum. Berarti walaupun makanan tersebut dibuat karena faktor kesusahan atau kesedihan, maka tetap dikatakan walimah menurut sebagian pendapat ini. Pokok intin pada makan-makan, ngumpul banyak orang karena sudah diundang, maka itu sudah bisa disebut walimah walaupun berdasarkan rasa sedih seperti kena musibah, kematian dan seterusnya. Wa aqalluha lil muktsiri syatun walil mukilli ma tayassara. Kemudian kadar ukuran makanan yang disajikan di acara walimah paling sedikitnya bagi orang yang kaya itu 1 kambing. Detik kang kuireng soki men makabina anak atabeh nyonat anak nikah kang kuireng soki paling sekunik di situ, paling metit cek metit dah ya embi sitong. Ini kedebun kitab. Bagi siapa? Ya kan kuireng soki. Mentak mampu berarti tak masuk kategori soki, gitu saja. Bagi al-mukil, orang yang melarat, orang yang fakir atau miskin, maka makanan yang disajikan dalam walimah yang paling minimal, paling sedikit, matayassaro, berarti semampunya. Ya semampunya, menkiran mampu mengeluar bidang, ya bidang dia lah. Kalau mampunya cuma di situ misalkan kerupuk, ya kerupuk saja gitu. Ini semampunya. Pokok di situ ada makanan, mari pantas lah kena. Kocak wali mari pantas. Dan di kedim lah sampai mula pas beda acara walimah, salun raja, taruh raja, ke tangkun raja, ludruk raja, pengacin raja. Tapi tak ada kakanan, ya tidak mungkin di sana. Dan oleh karena itu, ya inilah yang harus kita perhatikan, bahwa walimah itu tidak akan terlepas dari 2 hal ini. Pertama makanan, yang kedua undangan. Gitu ya. Yang kedua undangan. Kemudian disunnahkan dalam acara walimah itu makanan yang disajikan mengikuti makanan yang disajikan dalam akikoh. Salah satu contohnya ayyud bikhoha bihulwin, makanan yang ada di acara walimah hendaknya di situ kasih bumbu yang manis. Ini kedebun ulama nih, ini kula se kang metokang ngomong nih, pancen kedebun ulama disunnahkan mensampian akabai acara walimah, khususnya walimatul uras, pernikahan, makanannya itu dikasih bumbu yang manis. Nikah kang kui para cikerci nikah para bu gitu ki. Kenapa? Alasannya apa kok harus manis? Ya tapi tidak semuanya manis kan? Menyesuaikan makanannya. Kayak di pas soto manis kan katanya manis kan gitu.
Tujuannya di situ tafaulan bihalawati akhlaqi zaujah. Harapannya manter ketolaran manis sekakanan nikah akan menyalurkan manisnya akhlak zaujah, yaitu seorang istri nantinya. Tojunah ngalap barokalah kelaban makanan semanis-manis manter moga bini sedetih kemanten itu menjadi perempuan yang solihah, akhlaknya manis, perawakannya manis, cara bicaranya juga manis. Tapi mendeki kakak nikah acen ngopi celingaki kemanten binin acen celingaki muan di situ cia mengkadung omong pae misalkan mengkadung omong pae let nyeleten ate bahwa itu ada yang tidak beres dari makanannya. Ini cuma mungkin, semua itu mungkin kalam khobar. Tapi alangkah baiknya kalau kita mengikuti kalamnya ulama ini, ya minimal ada makanan-makanan yang manis lah, karena seperti kudu. Karena tradisi kita kan beri kudu. Minumannya di situ es campur, kemudian ada becit, itu kan manis-manis semua. Ada pikang, apa boleh kena sinis manis pokoknya. Minimal tidak ada satupun makanan yang menafikan manis, semuanya harus ada manisnya. Maksudnya semua acara-acara di setiap tempat itu harus ada yang manis gitu nih, walaupun hanya satu makanan. Le kang kui kerci saake bae kakanan semanis kelek niaten sambih nyetak jen buntuk, misalkan niat gula agawe jen buntuk semanis riyah mantur moga kemanten manis kepi begitu. Selake manis mensoro omong manis, sebini juga manis, dan seterusnya. Ini tafaulannya manaki ngalap ketularan. Wasalamati a'dha'iha, dan tujuannya kenapa kok disunnahkan makanannya kasih bumbu yang manis, harapannya agar seluruh anggota tubuh dari seorang wanita itu salamah. Artinya salamah itu tidak cacat, selamat dari aib. Manda ebri pano manter tuli beres, kan begitu. Mandeng bini akonyoan pretel getel mereka bin boros kinclong tanpa bedek, tanpa make up misalkan. Itu barokahnya jajan seegabe tepan acara walimah. Dan ini nyaman tafaulan. Ya tafaulan itu ya kalau kunronero tapi manter ketolaran gitu saja. Sama seperti ini contoh yang sangat-sangat jelas. Kitab Tausyih ala Ibni Qasim al-Ghazi atau Qutul Habibil Gharib itu kan syarahnya Fathul Qorib. Beliau itu pengarangnya Nyamanah Muhammad Nawawi Banten, ulama kita yang lahir di negeri kita. Itu kenapa kok dikasih nama Muhammad Nawawi? Karena beliau itu abahnya, yaitu Kiai Umar, itu ingin punya anak yang sama alimnya dengan Syekh Al-Imam An-Nawawi yang ada di Baghdad. Al-Imam An-Nawawi ini Masya Allah salah satu mujtahid, tapi bukan mujtahid mutlak. Kalau tidak salah di situ mujtahid tarjih itu beliau. Andi anak lahir laki-laki. Jadi harapan beliau tafaulan manter ketolaran berokana Al-Imam An-Nawawi sehingga agabai nyamah pada nyamana ya Nawawi artinya ya tidak tahu, karena itu artinya desa. Nawawi itu nisbat pada desa Nawa. Itu ya, nisbat pada desa Nawa, tempat kelahirannya Imam An-Nawawi. Akhirnya sampai sekarang oleh barokah ungku Syekh Muhammad Nawawi Banten itu sekarang kealimannya Masya Allah, mungkin di zaman sekarang gak ada levelnya untuk di zaman sekarang.
Rata-rata kajian-kajian kitab kita setiap hari itu muallifnya adalah Syekh Muhammad Nawawi. Dari itu rata-rata demikian. Mualim betul. Sampai ketularan kreatifnya beliau dalam menulis karya ilmiah sama seperti Al-Imam An-Nawawi. Ini sama. Kalau misalkan nanti sampean punya anak ingin menjadi orang besar, maka tirulah namanya orang-orang besar. Tujuannya tafaulan, biar ketularan. Begitu kan. Kan bodoh nama anak-anak kadang dulu pada musim-musim film apa itu Asoka itu berdesik nyamin Asoka ya berdekina karena kalau tidak salah ini ada anak yang namanya Pajero Sport loh. Pajero Sport, bayangkan ini kemarin saya dapat berita. Tafaulannya kemana ya, mungkin di situ gagah, mungkin di situ kuat mentalnya dan seterusnya ya, itu nyaman tafaulan. Lah begitu juga acara walimah ini. Wa anwa'uha katsiratun madhkuratun fil mutawwalat. Macam-macamnya walimah itu banyak sekali. Ada yang menyebutkan sampai 10 dan ini berbeda-beda sesuai dengan pendapat dari beberapa ulama yang beda-beda pula. Dan di sini saya mengutip dari kitab Al-Bajuri, ada sebagian ulama yang menadhumkan jumlahnya walimah, di antaranya yaitu walimatu ursin. Ini baharnya bahar tawil, nadhumannya bahar tawil itu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun walimatu ursin thumma khursu wiladatin aqiqatu mauludin wa qiratu dhibina wa dimatu mautin ma'idaru khatinin naki'atu syafrin wal mu'addibu lisana. Itu macam-macam walimah. Yang pertama ada walimatul urs. Kita sudah kenal walimah untuk mantenan. Kemudian ada al-khursu. Al-khursu itu dabun ulama at-ta'amul ladzi yusna'u li salamatil mar'ah minan nifas wal wiladah. Walimatul khurs, kho pakai kho, yaitu makanan yang disajikan karena tasyakuran. Perempuan sudah melalui masa nifas dan masa melahirkan. Mencandeng katoh kenal di selamatan lahir gitu ki, selamatan lahir. Kemudian yang kedua ada al-aqiqah. Aqiqah itu ta'amul mauludi yaumas sabi' min wiladatih. Makanannya seorang bayi, artinya makanan disebabkan adanya bayi yang baru lahir. Dan itu terjadi pada hari ke-7 dari kelahirannya. Itu ki. Aja saya kocak pesta aqiqah atau walimatul aqiqah. Kemudian yang ketiga al-wakirah. Walimatul wakirah itu at-ta'amul ladzi yusna'u bi munasabatil faraghi min bana'is sakan. Selamatan compo, melastari bangun compo, kemudian beda selamatan ada saya kocak al-wakirah, walimatul wakirah. Cuma menerangkan toh biasa ya wis ceng-ceng biasa, sepenting selamatan berdekatan itu sudah cukup dapat kesunahan. Sedot tinggi oleh kenjaran itu ki, karena mendatangi walimah itu hukumnya sunnah. Terus yang selanjutnya al-wadimah. Al-wadimah ini
at-ta'amul ladzi yuqamu 'inda hudusil musibah, makanan yang disajikan ketika tuan rumah tertimpa musibah seperti kematian. Men acara lo telo ngatahlil untuk si mayit mulai hari pertama sampai hari malam 40 mending ngaji lagi berdekakanan di sana, maka itu yang disebut walimatul wadimah, acara makan-makan karena musibah. Itu ya. Kemudian ada an-naqi'ah. Naqi'ah itu ad-da'wah liqudumil musafir, yaitu undangan karena ada kedatangan orang yang sedang perjalanan, datang dari Mekah, datang dari umroh atau haji, atau datang dari merantau kemudian mengundang banyak orang. Itu juga bisa disebut al-walimah an-naqi'ah. Kemudian al-ghadirah bisa juga dalam istilah lain adalah al-i'dar. Al-i'dar ini yang biasanya sering dialami oleh orang tuanya anak kecil laki-laki. Apa ini? Walimatul khitan, acara sunatan. Ad-da'wah wad-diyafah inda khitanil gulam, undangan dan makanan yang disajikan untuk tasyakuran karena punya anak laki-laki yang sudah mau dikhitan. Ada kapil lagi kan mari sunat kapil. Dasar kapil. Sudah. Kamu belum? Jangan tak marah curi gue kemarin kok bekengku kan. Sunat TV ya. Ada juga walimatul ma'dabah. Walimatul ma'dabah itu ad-diyafah bila sababin. Ya pokok nyokuin orang, sampean ngajak kancan jagongan kantin di koperasi, akan diunde. Itu saya kocak walimah juga itu. Sababnya apa kok ngajak makan-makan? Tidak ada, gengku. Sebab apa gengku? Bila sabab tanpa sabab, maka itu juga walimah yang disebut walimatul ma'dabah. Ada al-hidaqah. Hidaqah itu al-id'amu inda khatmil Qur'anil Karim, makan-makan atau memberikan makan kepada banyak orang karena dirinya sudah mengkhatamkan Al-Quran. Ini juga banyak terjadi bagi anak-anak santri kita. Biasa melas dari hatam, datang keteringan banyak. Itu yang diharapkan banyak santri biasanya. Makanan gratis. Itu walimah yang kita sering kita lakukan dan sering kita laksanakan. Itu adalah walimatul hidaqah. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Intinya pokok kaidah yang dibangun oleh Imam Syafi'i, al-walimatul lati tu'rafu walimatul urs, kata Imam Syafi'i, walimah yang kita kenal selama ini yaitu adalah walimatul urs saja. Artinya walimah pernikahan. Itu yang masyhur. Makanya al-walimah indal itlaq, walimah ketika dimutlakkan itu maka yuradu biha walimatul urs. Yang dikehendaki adalah walimatul urs, pernikahan. Wa kullu da'watin ala imlakin, setiap undangan ini kata Imam Syafi'i yang berdasarkan ada satu transaksi memberikan hak milik seperti pernikahan, au nifasin atau nifas, au khitanin atau sunatan, au hadisi sururin atau kabar gembira, fadu'ya ilaiha rajul, kemudian ada undangan di sana, mengundang banyak orang, fasmul walimah yaqau 'alaiha, maka acara itu bisa disebut walimah. Ini kaidahnya sudah. Pokok setiap bedehna apa bisaos, acara apa saja yang ada makanan, ada undangan, maka bisa disebut walimah. Wes jakro kunyamah, pokok di situ sampean tasyakuran itu sudah bisa dikatakan walimah. Gitu nggih. Wal ibahatu ilaiha.
wal ijabatu ilaiha ay walimatil ursi wajibatun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.